Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Forum Indonesia Bergerak sesi ketiga, kini menindaklanjuti materi kajian kita tentang membangun paradigma. Jadi menurut prinsip Capra atau Capra, orang menyebutnya bahwa menurut dia begini, semakin nyatalah sekarang bahwa problem-problem besar zaman kita tidak dapat dipahami dalam isolasi. Jadi semua itu menjadi sistemik, gitu. Tidak bisa parsial memandang masalah demi masalah tentang krisis global tadi. Itu sudah menjadi sangat sistemik. Dan ancaman perang nuklir sudah di depan mata kita. Bagaimana Korea Utara, Amerika, Iran sudah sangat sovos lah memperlihatkan kekuasaan dengan nuklirnya. Kerusakan lingkungan alam kita, sebagaimana tadi sesi kedua saya bahas. Kemudian bertahan kemiskinan dunia. Jadi seharusnya dunia ini sejahtera dan makmur. Bertahan kemiskinan dunia yang berjalan seiring kemajuan negara-negara kaya. Ini apalagi kalau bukan disebut dengan keserakahan. Negara-negara semakin maju dan sejahtera, di lain sisi negara-negara semakin bertahan dengan kemiskinannya. Nah, ini ada ketidakadilan global, kurang lebih begitu. Ini semua adalah problem-problem yang tidak terisolasi. Saya garis bawahi kembali, ini namanya sistemik. Jadi tidak bisa dipisahkan. Problem itu merupakan berbagai macam dari segi permukaan. Apa yang tadi saya sebutkan krisis global itu problem-problem di permukaan saja. Apa yang nampak menurut Capra adalah dari sebuah nampak dari sebuah krisis tunggal yang esensial, apa yang disebut dengan krisis persepsi, krisis paradigma, krisis cara melihat, krisis worldview. Dalam teori sistem begini, ada input, ada proses, ada output, ada outcome, feedback lingkungannya. Tapi yang jadi masalah adalah semua itu ada dalam payung paradigma, payung nilai. Jadi nilai sistem itu dibingkai dalam sebuah nilai. Mungkin itu yang dimaksud Capra, bahwa tidak setiap masalah, krisis global tadi tidak terisolasi, tapi ia menjadi bagian dari sebuah problem yang sistemik. Dan problem sistemik itu tidak ada sistem yang muncul kecuali basis nilai yang memunculkan dan menggerakkannya dan menstimulusnya untuk hadir. Jadi maka wajar jika Capra melihat bahwa ini adalah krisis persepsi. Pandangan Capra yang sangat idealistik inilah tidak disukai oleh orang yang pragmatisme, kaum yang pragmatisme. Bagi orang-orang yang pragmatis melihat masalah krisis global itu menjadi sederhana. Jika ada krisis ekologi, ya beresin. Jika ada krisis kriminalitas, ya beresin krisis kriminalitas itu. Jika ada krisis problem rumah tangga, ya beresin. Jika ada problem lingkungan hidup, jika ada problem penyakit, narkoba, beresin persoalan itu. Jadi nggak usah terlalu jauh bahwa ini problem krisis persepsi. Menurut orang pragmatisme itu terlalu berat, terlalu lebay, terlalu jauh untuk kita rubah, dan terlalu besar risiko yang akan terjadi. Menurut orang pragmatisme, krisis global itu beresin aja secara parsial. Krisis ini beresin, krisis ini beresin, krisis ini beresin. Tapi bagi Capra, ini semua lahir dari problem krisis persepsi, krisis paradigma. Dan kita perlu menguji paradigma kita. Punyakah kita paradigma? Jika punya, seperti apa paradigma kita? Apakah paradigma kita terbangun dari sebuah prinsip yang benar, yang permanen, yang ajak, yang tidak pernah berubah, yang tegap dalam melihat masalah, dia tidak akan tergoyahkan oleh pergerakan dan perubahan zaman? Atau paradigma kita justru lahir dari pergerakan dan perubahan zaman yang selalu bergerak. Jadi kita sering merubah cara pandang kita sering berganti cara pandang kita karena pergerakan dan perubahan zaman itu sendiri. Nah, inilah kita akan melihat persoalan paradigma itu. Oke, rekan-rekan sekalian, Forum Indonesia Bergerak yang berbahagia, ada sebuah pernyataan menarik begini. Setiap perbuatan manusia yang nampak digerakkan oleh kekuatan yang tak teraba. Ada kekuatan yang tak teraba, tak terlihat,
tapi itu menentukan sekali dalam kehidupan kita. Tersembunyi dalam setiap diri, tersembunyi dalam setiap diri. Jadi ada sesuatu dalam setiap diri itu yang menggerakkan, yang memunculkan perilaku dan perbuatan manusia. Faktor tak teraba dimaksud adalah ide, gagasan, atau keyakinan, atau nilai, atau apa yang kita sebut dengan paradigma. Jadi paradigma itu adalah sesuatu yang tak teraba, tersembunyi, tak terlihat, namun dia bisa menggerakkan perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dia bisa memunculkan peristiwa besar dalam kehidupan manusia. Nah, dengan demikian, maka peristiwa itu besar, kehidupan itu besar, kecil dan besarnya sebuah perilaku, kecil dan besarnya sebuah perubahan dan pergerakan kehidupan manusia sangat ditentukan pula oleh besar dan kecilnya sebuah paradigma yang dimiliki oleh manusia. Apakah paradigma itu mendunia atau paradigma itu parsial, lokalistik, itu akan mempengaruhi gerak dan perubahan kehidupan manusia. Kita sedang berbuat, kita sedang berpikir, kita sedang bertindak. Persoalannya adalah kekuatan apa yang tersembunyi dalam diri kita yang menggerakkan itu. Paradigma seperti apa yang menggerakkannya, cara pandang seperti apa yang menstimulus kita untuk melakukan sesuatu. Inilah penting untuk kita uji, untuk kita kaji. Menurut Covey begini, Stephen R. Covey dalam bukunya, kawan-kawan boleh baca buku menarik karena itu buku untuk membangun sebuah konsep diri lah. Jadi konsep diri kita relatif Stephen R. Covey dengan Seven Habits membantu membangun konsep diri. Kata dia begini, saya mendapatkan bahwa jika Anda ingin membuat perbaikan yang pelan-pelan dan bertahap, ubahlah sikap atau tingkah laku Anda. Saya ulangi, saya mendapatkan bahwa jika Anda ingin membuat perbaikan yang pelan-pelan, evolutif, dan bertahap, gradual, ubahlah sikap atau tingkah laku Anda. Tetapi, jika ingin merubah secara besar-besaran atau secara dramatis, atau secara revolusioner, transformasional, jika Anda ingin membuat perbaikan-perbaikan besar baik dalam skala individu maupun organisasi, ubahlah kerangka acuan Anda. Ubahlah cara Anda memandang dunia, cara Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema Anda untuk memahami dan menjelaskan aspek-aspek realitas tertentu. Jadi itulah kekuatan paradigma. Di paradigma bisa memunculkan peristiwa kecil, besar. Jadi peristiwa-peristiwa kecil, besar, salah, benarnya dalam fenomena kehidupan manusia itu paradigma lah yang menentukannya. Dan disitulah kita harus merabanya, memastikannya paradigma seperti apa yang ada di muka bumi ini kini. Dan kita punya nggak paradigma? Karena kesengsaraan malapetaka kehidupan manusia itu terjadi. Kesengsaraan, malapetaka kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial terjadi karena persoalan paradigma. Jadi paradigma kita seperti apa? Saya punya paradigma, apakah Anda punya paradigma atau kita punya paradigma? Paradigmanya benar atau salah? Dari mana paradigma Anda, saya ini muncul, lahir dan dibangun? Itu menentukan corak kehidupan yang akan dibangun oleh kita. Tidak ada yang lebih dahsyat daripada paradigma yang sudah matang. Tidak ada yang lebih dahsyat daripada ide yang sudah matang. Ini persoalan kita. Apakah paradigma kita sudah matang, sudah dipastikan bahwa itulah paradigma yang seharusnya kita miliki, atau paradigma yang sering bergerak dan berubah, atau kita tidak punya paradigma, atau kita belum menguji paradigma kita. Jadi tidak ada yang dahsyat dalam kehidupan ini kecuali ide, gagasan, atau paradigma yang sudah matang. Di pergerakan persoalannya, apakah reformasi yang terjadi 1998 itu lahir dari sebuah paradigma yang dahsyat, dari paradigma yang sudah matang? Jangan-jangan ketiadaan paradigma reformasi itu terjadi.
atau paradigmanya belum matang, maka reformasi pun setengah jadi, atau reformasi pun hanya mengulang bentuk dari Orla ke Orba. Order reformasi apa yang membedakannya? Hanya permukaan saja yang membedakannya, permukaan saja yang membedakannya, tapi hakikat dasarnya paradigma tetap tidak berubah dan tetap aja kehidupannya berputar. Dan seperti apa yang membedakan order lama, order baru, order reformasi? Jawabannya biasa saja dan hanya pengulangan, dan hanya orang-orang itu yang menjalankannya. Jadi reformasi lahir tanpa paradigma yang jelas, atau reformasi lahir muncul tidak dari sebuah paradigma yang matang yang dipersiapkan secara komprehensif atau secara futuristik menjangkau masa depan. Nah inilah rekan-rekan sekalian, kita akan mencoba mengurai lebih jauh di sesi keempat tentang bagaimana proses paradigma itu dibangun dan dimiliki oleh kita. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Kita ngobrol.